Faidatun bermula ini yaitu satu faidah, satu kepemahaman. Ya juzu boleh lizauji bagi seorang suami an yadriba oleh bahwa memukul si suami zaujatahu akan istrinya, bahwa dibolehkan dalam syariat agama seorang suami untuk memukul istrinya, bahwa telah dijelaskan dengan pukulan bukan pukulan menyakiti tapi pukulan untuk mendidik. Bolehnya kapan memukul si suami tersebut? Ala tarkiz zinati, di atas meninggalkan berhias. Ketika si suami ingin melihat istrinya rapih dandan, maka ketika si istri tidak memenuhi itu, boleh si suami untuk memukul istrinya, dengan catatan memukul bukan memukul menyakiti tapi memukul mendidik, karena dia itu berhias harus karena istri, harus karena suaminya agar mendapatkan pahala. Wawa, dan padahal si suami tersebut yuridu ingin akan istri tersebut berhias, boleh kita melarang untuk memukul istri. Watarkil ijabati ilal firasyi, dan boleh si suami lagi untuk memukul istrinya ala tarkil ijabati, di atas si istri meninggalkan mengajak ilal firasyi, ke kasur. Boleh si suami memukul istrinya ketika istrinya itu meninggalkan ajakan suaminya untuk ke kasur. Pukul dengan pukulan yang mendidik. Kadang-kadang adalah diuji si orang istri tersebut dengan sifat capek, dengan sifat malas untuk melayani suami. Itulah salah satu bumbu yang iblis laknatullah alaih berikan kepada seorang istri agar dia tidak mau patuh. Dalam hadis Nabi, seorang istri yang tidak mau menuruti diajak untuk ke kasur dan si suaminya marah, maka si istri tersebut dilaknat oleh seluruh malaikat sampai dia berpagi-pagi. Maka mudah-mudahan kita selaku seorang istri bisa untuk memenuhi ini, selalu menjawab iya di dalam urusan kasur. Wa an yadribaha, dan bahwa boleh memukul lagi seorang suami akan istri alal khuruji, atas keluar minal manzili, dari rumah, bigoiri izni, dengan izin suaminya, pergi tanpa izin dari suaminya, gak boleh untuk dipukul. Ini dalam rangka perginya pergi jauh tanpa izin, pergi ke warung, ya silahkan saja. Wa ala dorbiha alwalada alladzi la yakilu, dan boleh lagi si suami memukul itu atas si istri, wa ala dorbiha, dan di atas memukulnya si istri alwalada akan anak alladzi la yakilu, yang belum berakal, inda bukaihi, di saat nangisnya. Anak kita rewel, sakit, si istri tersebut bukan malah untuk bisa memberikan ketenangan kepada anaknya, malah dipukul, maka kita boleh untuk memukul istri kita. Wala syatmi ajnabiin, dan di atas mencaci orang lain. Orang lain kita melihat istri kita mencaci, maka boleh kita untuk memukul istri kita, ya, dengan catatan tadi memukulnya untuk mendidik. Wala tamziki siyabi zauji, dan di atas merobekkan pakaian suaminya, pakaian suami dirobekin, maka boleh. Wa akhdhi lahyatihi, dan
di atas si istri menarik jenggot dari suaminya. Nah, ini salah satu perbuatan yang kurang beradab. Nah, ini boleh dipukul. Wa qauliha, dan atas perkataannya si istri lahu bagi suami, ya himaru, wahai kuda, ya balidu, wahai orang yang bodoh. Maka boleh kita selaku suami untuk memukul istri kita karena keluar dari kata-katanya di sana sesuatu yang kurang baik, agar kita mendidik dia. Wa in syatamaha qabla dzalika wala kasbi wajiha, dan di atas membuka wajahnya li ghairi muharramin bagi selain orang yang bagi selain mahram. Wa ala kasbi wajiha, dan di atas membuka wajahnya li ghairi muharramin bagi selain mahramnya. Artinya seorang istri kita lihat dia membuka dari auratnya kepada orang yang bukan mahramnya, membuka auratnya, maka boleh kita pukul. Tutup itu aurat, karena mau bagaimanapun kepada bukan mahram itu diharamkan. Atau takallumiha ma ajnabiyin, atau kita melihat selaku suami si istri tersebut berkata ma ajnabiyin kepada orang ajnabi, kepada orang yang boleh dinikahkan. Au takallumiha ma azauji, atau berbicaranya dia ma azauji beserta istri, beserta suami, liasmal ajnabiyah, untuk bawa ngasih dengar akan orang lain, sautah akan suaranya. Kita melihat istri kita berbicara dengan orang lain, apalagi dengan catatan perbincangannya hal-hal yang memang tidak harus dibicarakan walaupun melalui media sosial, itu tidak namanya sudah berkhianat kepada suaminya. Kak, boleh seorang suami untuk memukul. Atau tadi si istri tersebut berbicara kepada suaminya untuk bawa ngasih dengar akan orang lain akan suaranya, atau ngasih tahu bahwa dia punya suara yang bagus, suka nyanyi di media sosial. Maka itu hal yang kurang baik yang harus seorang istri hindarkan. Atau aha min baitihi malam tajiril adatu bi'itoihi, atau i'toaha memberikannya si istri min baitihi dari rumahnya suami mak sesuatu lam tajiril adatu yang tidak terbiasa oleh kebiasaan bi'itoihi dengan memberikannya mak tersebut, sesuatu tersebut. Kita tahu si istri kita ngasih uang dengan nominal yang besar kepada orang lain tanpa izin dari suami, maka ini sesuatu yang di luar kebiasaan. Kalau ngasih sedekah 5.000, 10.000, besarnya 100.000, itu hal yang memang mungkin biasa. Tapi ini di luar kebiasaan, berjuta-juta ngasih kepada seseorang tanpa izin, maka boleh seorang suami untuk memukul. Wala imtinaiha minal wasli, dan di atas mencegahnya dia minal wasli dari harta, bahwa harta yang dikasih suami untuk menggunakan di jalan agama dia mencegah, maka boleh suami untuk memukul istri tersebut. Wa fi dorbiha ala tarki sholati, dan di dalam memukulnya seorang istri, boleh lagi di dalam memukulnya istri ala tarki sholati, di atas meninggalkan sholat. Boleh kita pukul, bahkan kita pukul untuk agar terbiasa dia melaksanakan patuh kepada Allah. Begitu juga kepada anak keturunan kita. Wala ala tarki sholati kaulani asohuhuma lahu dorbuha, dan di atas meninggalkan sholat kaulani bermula dua pendapat. Ada dua pendapat bahwa
pendapat tersebut, asohuhuma, paling soheh dari kedua pendapat tersebut, lahu bagi suami, dorbuha ala dalik, boleh memukul si istri ala dalika atas demikian ketika si istri meninggalkan sholat. Pukul dengan pukulan yang mendidik agar dia bisa patuh kepada Allah, karena hidup kita bakal diakhiri dengan kematian. Isma ista fa innaka mayitun, bakal mati kita ini. Mau kita hidup seperti apapun di dunia ini, bergelimangan harta dengan usia yang panjang, pasti suatu saat kita bakal kembali, dan yang menemani di dalam kubur bukan harta kita, bukan suami kita, bukan istri kita, tapi melainkan amal kebaikan kita. Maka itulah ketika seorang si istri meninggalkan sholat, wajib si suami untuk memukul ya, agar dia bisa patuh kepada Allah. Idalam tab'al bila amri, ketika dia si istri tidak melakukan dengan yang diperintahkan, yaitu sholat. Maka inilah kebolehan seorang suami untuk memukul istrinya, dengan catatan pukulan yang mendidik, bukan pukulan untuk menyakiti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.